Polresta Bandar Lampung telah menangkap dan menetapkan 3 orang tersangka dalam tragedi meninggalnya seorang pelajar SMP Negeri 25 Bandar Lampung bernama Freddy Saputra, di mana peristiwa itu terjadi di Jalan Dr. Harun 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pada Rabu 18 Desember 2024 sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol M. Hendrik Aprilianto mengatakan pihaknya telah mengamankan 6 orang. Namun 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut. Adapun ketiga tersangka yakni berinisial MRP, IS, dan CSG yang merupakan warga Tanjung Karang Timur. Sementara 3 orang lainnya yakni berinisial RAP, MOP, dan MAP dikembalikan kepada orang tuanya lantaran tidak melakukan kekerasan dan tidak membawa sajam. Sementara itu 2 orang lagi masih dalam pengejaran yang berinisial AB alias Otoy dan STP alias Mbot. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka adalah pelaku utama yang melakukan penyabetan sajam kepada korban sehingga meninggal dunia. Kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Jadi korban ini mendatangi kakaknya di Saburai. Kebetulan yang bersangkutan berjualan rokok di Saburai. Setelah itu datang lagi teman daripada kakak korban, ada 3 orang. Setelah itu 2 motor kemudian pulang melewati jalan Dr. Harun atau TKP kejadian. Setelah di Dr. Harun itu ada gang. Untuk motor korban dicegat oleh ada sekelompok orang, kurang lebih 9 orang, sehingga motornya terjatuh. Ketika terjatuh, korban karena gocek 3, lalu yang bersangkutan jatuh, lalu oleh salah satu orang ditepak di dadanya itu disabet pedang yang sajam yang agak panjang, atau istilahnya kalau misalkan disebut yaitu corobek, sehingga ada luka di dada, luka menganga terbuka sekitar 13 cm. Sehingga ketika dilarikan ke rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Untuk Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek mengamankan 6 orang. Untuk 3 orang MRP, IS, dan CSG yang bersangkutan mempunyai peran pada saat di lapangan. Bertiga ini membawa senjata tajam, bersiap untuk melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun mereka belum sempat melakukan kekerasan, sehingga untuk 3 orang ini kami jadikan tersangka untuk kasus membawa senjata tajam. Ini ada denda pribadi dari kelompok korban dan kelompok tersangka. Namun untuk lebih jelasnya kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saling kenal nggak Bang antara pelaku dengan korban nih Bang? Diduga salah satu teman dari korban yang kenal, diduga seperti itu. Memang mereka janjian atau gimana Bang? Untuk sementara masih dalam penyelidikan. RE umurnya 14 tahun, untuk Bagong IS alias Bagong 15 tahun, untuk CSG juga 15 tahun. Jadi 1 orang anak sekolah masih ada di bangku SMP, untuk yang 2 sudah SMK. Untuk tersangka yang belum kita lakukan penangkapan ada 2 orang, yaitu ada inisial AB alias Otoy. Ini adalah salah satu pelaku utama yang melakukan penyabetan atau melukai korban sehingga meninggal dunia. Ya, rekan-rekan, perlu diketahui 1 orang ini masih menjadi tersangka, namun untuk namanya sudah kami kantongi. Rumahnya dan kerabatnya sudah kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaannya. Lalu yang berikutnya ada Tata, dipanggilnya Tata. Kita juga masih melakukan pencarian. Yang bersangkutan peranannya pada saat pengeroyokan, yang bersangkutan membawa senjata tajam. 10 KUHP yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang. Lalu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak ayat 3, di mana
penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia, dan undang-undang darurat terkait dengan tanpa izin membawa senjata tajam untuk ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Tawuran kayak gitu deh. Saya diajak pas ketemu di jalan sama Okan 512. Terus saya diajak melawan Barat Cihuy. Dan saya di situ langsung pulang. Ternyata si Andre, Jamil, Yasin berempat kalau nggak salah ke rumah saya, disuruh saya, ayo jadi nih katanya kan, sana aja tempat Oki, katanya kan, kita orang di sana rame. Kau bawa senjata kamu deh. Saya nggak bawa senjata, tadinya saya pengen bawa tapi nggak ada pak. Terus dari CCTV itu kan Di bawa CCTV senjata. itu saya dapat senjata dari dia pak, dari Rizky. Untuk apa senjata itu? Untuk nakut-nakutin pak. Sudah aku nakutin. Iya. Udah sering nganu-nganu orang di jalan gitu ya? 2 kali pak. Udah 2 kali. Kamu ngeliat nggak waktu temen kamu apa? Alasannya tawuran pak. Alasan tawuran. Kamu kamu nggak kenal sama itu kan korban kan? Nggak kenal sama sekali pak. Sempet nggak ngelarang teman-teman kamu yang ngelakuin itu? Dia orang yang ngajak pak, biar mau ramean. Nggak Kel. kamu lihat nggak waktu nusuk itu? Apa pak? Waktu ngebacok itu ngeliat nggak kamu? Saya nggak ngeliat sama sekali. Saya di belakang korban. Tapi kamu bawa senjata tajam nggak? Mundurin korban, saya di belakang mereka. Kamu bawa sajam ya? Saya bawa saja. Itu pengendara lewat kau antem berarti ya, kau babat dah. Apa tuh? Pengendara korban itu lagi lewat, kau antem aja sama kawan-kawan itu. Itu mereka di foto duluan. Oh, Yang di depan ini kan ada 2 motor atau 3 motor. Ada 3 motor. Oh. Yang satu lewat ini dia sudah lewat dibiarin. Nah yang kedua ini ditipu botol oleh Oki kalau nggak salah. Oh. Ditipu botol oleh Oki, pecah labas yang di depan ini, yang motor kedua. Nah si korban ini baru ketiga muter balik. Belum sempat ditarang obat dia udah jatuh. Dia udah jatuh yang belakang pada Oke, udah ya. Wih, bandit ini, bandit, minggir bandit. Bang Jago. Di kesempatan itu, Kompol Hendrik pun menghimbau kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.